Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Enthusiastics. It's me, Tomo. This time I'd like to share material about giving command or instruction. Jadi, command atau instruction ya. Command itu artinya perintah, kalau instruction itu artinya instruksi, tapi pada dasarnya sama aja. Jadi, intinya memberikan perintah. Nah, memberikan perintah dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, memberikan perintah mungkin misal kayak pergilah ke sana misalnya, atau belajarlah, atau apa ya, tutup pintunya, buka jendela itu, dan lain sebagainya. Itu contoh giving command atau perintah ya. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel ya. Dalam bahasa Inggris itu giving command itu cukup menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Jadi misal kalau tadi pergilah itu go, atau kalau lebih lengkap go away bisa ya. Tapi sebenarnya go aja cukup, go, pergilah. Kemudian misal tadi ada tutup pintu, close the door. Jadi gunakan kata kerja bentuk pertama itu adalah kata kerja yang paling basic ya, yang paling dasar ya. Itu adalah bagaimana cara kita memberikan perintah. Nah, terkait kalimat perintah ini ya, giving command or instruction ini, jadi dalam kata kerja itu ada dua jenis ya, yang perlu diketahui. Ini bukan tentang tenses ya. Jadi kata kerja itu ada kata kerja yang transitif dan intransitif. Nah, apa maksudnya? Jadi kata kerja itu ada kata kerja yang butuh objek, dan ada kata kerja yang dia itu nggak butuh objek. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kata kerja yang nggak butuh objek ini disebut intransitive verb. Sementara kata kerja yang butuh objek disebut transitive verb. Nah, kata kerja yang tidak butuh objek maksudnya kayak gimana? Contoh, kita mau berikan perintah, larilah. Dalam bahasa Inggris kita bilang run. Itu cukup dengan satu kata kerja saja. Cukup dengan satu kata saja ya, run. Seperti itu sebenarnya sudah cukup. Atau mungkin runway, tapi kalau runway nanti jadinya bukan lari ya, itu kabur artinya runway. Nah, tapi kalau berikan perintah lari atau larilah, run saja. Nah, pertanyaannya, lalu maksudnya dengan tadi yang butuh objek nggak butuh objek gimana? Run kan nggak butuh objek ya, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia saya rasa sama-sama nggak butuh objek. Larilah, nah, lari itu kata kerja ya, tapi apakah dia butuh objek? Enggak. Di situ cuman kata kerjanya saja, meskipun mungkin kalau ada kalimat nggak lengkap ya, nggak ada subjeknya, cuman ada predikat toh. Tapi karena ini kalimat kata perintah ya, kalimat perintah maaf. Nah, dia cukup satu kata itu aja cukup. Nah, ini saya fokus di bahasa Inggris ya, karena memang ini saya konten bahasa Inggris. Jadi run atau sleep, tidur. Nah, nggak butuh objek ya, nggak butuh objek. Itu intransitive verb. Sleep nggak butuh objek. Kalau dikatakan tidurlah misal, tidur di kasur ya, tidur di kasur, sleep on the bed, atau sleep in the bedroom, tidurlah di dalam kamar tidur. Sleep on the bed, tidurlah di kasur. Kan nggak bisa dibuat jadi sleep the bed. Tidurilah kasur itu, artinya lain nanti. Bisa tidur di kasur ya, tidur di kasur iya, bukan tidur di kasur kan. Nah, itu salah satu contoh dari
intransitive verb atau kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek seperti apa? Misal makan, eat. Nah, itu butuh objek. Makan apa? Kemudian read. Nah, read apa gitu? Read the book lah, read apalah. Kecuali konteksnya memang dia udah jelas read apa. Misal di kelas read sambil gurunya nunjuk nih, misal dia guru ngomong ke murid suruh baca tulisan di papan tulis, sambil nunjuk papan tulisnya dia bilang read kayak gitu. Itu sebenarnya bisa, cuman lebih lengkap sebenarnya read it, misal baca ini kayak gitu. Jadi pada dasarnya tetap butuh objek sih ya. Nah, itu kemudian, nah kalau untuk makan tadi eat, beda dengan misal makan siang. Nah, makan siang beda. Jadi kalau makan siang, misal have a lunch, misal kayak gitu. Well, have di situ udah kata kerja sih ya. Oke. Mungkin jangan pakai contoh itu. Yang lain aja lah ya. Contoh lain ini contoh tadi transitive verb ya, hit the ball, nah, pukul bolanya. Kalau hit apa? Jadi intinya intransitive verb atau kata kerja yang butuh yang tidak butuh objek itu ada kata kerja yang memang dia itu bisa berdiri sendiri, jelas. Kalau misal lari ya lari, tidur ya tidur gitu, nggak perlu objek. Tapi kalau untuk transitive verb adalah kata kerja yang dia itu harus jelas objeknya apa. Makan apa, baca apa, apalagi ya, well mungkin itu tadi beberapa contoh udah cukup ya. Nah, kemudian ada lagi terkait giving instruction ini. Jadi di beberapa, selama saya belajar bahasa Inggris ini banyak yang mengkategorikan kata dalam kalimat perintah ya. Dalam kalimat perintah itu menggunakan please. Menggunakan please. Itu dia digolongkan sebagai kalimat perintah. Cuman saya kurang sepakat di sini. Kenapa? Karena nanti jadi rancu dengan request. Nah, karena please kan di sini, please yang dimaksud di sini adalah misal kayak gini, open the door please. Open the door please. Nah, ini open tadi juga tergolong transitive verb ya, karena dia butuh objek verbnya open, objeknya the door. Nah, open the door. Nah, open the door tadi ini ngomongin apa ya tadi ya? Open the door. Tadi contoh apa ya? Bentar, saya ingat dulu. Agak lupa. Tadi ngomongin transitive, intransitive verb. Oh iya, please ya, sorry. Lupa jadi. Please. Nah, please silahkan. Please open the door. Nah, please open the door. Please open the door itu berarti tolong buka pintunya. Atau please close the door, tolong tutup pintunya. Yang mana terserah lah, mau dibuka atau ditutup. Tapi ketika dia pakai please, kalau setahu saya nih dalam bahasa Indonesia, kalau udah pakai tolong itu kan berarti bukan perintah tapi request, permintaan ya. Nah, jadi menariknya di pelajaran bahasa Inggris ya, kata please ini bisa dimasukkan ke dalam perintah. Ada yang golongkan seperti itu, tapi saya kurang sepakat karena tadi dia jadi nggak jelas gitu loh. Bedanya sama request apa kalau seperti itu, padahal ada materi-materi, kadang-kadang ada pengelompokan materi request. Jadi rancu kan, request, komen, bedanya apa? Kalau saya dari yang menurut hemat saya, kalau yang namanya perintah ya udah dia pakai verb aja, nggak usah pakai please gitu. Maksudnya nggak usah verb tambah apa, mau tambah objek ya, atau ada penjelasan lain, mungkin ada preposisinya juga kayak gitu. Misal run away itu kan ada tambahannya seperti itu.
tadi ya, jadi nggak usah pakai please kalau saya ya. Biar apa? Biar nggak rancu dengan request. Apalagi kalau pakai can you open the door atau can you open the door please malah. Nah, itu udah request banget nah itu ya. Beberapa juga menggolongkannya jadi apa ya namanya itu istilahnya polite giving command politely ya. Ini konyol juga, maksudnya ini memberikan perintah dengan sopan. Bedanya apa dengan request? Ya tadi ya, jadi kalau mau beri perintah ya kasih perintah aja ya. Kalau memang konteksnya memberikan perintah kan, meskipun sebenarnya tetap lebih bagus kalau kita, meskipun kita dalam posisi orang yang lebih tinggi ya, kalau memberikan perintah kan berarti umumnya dari orang yang punya otoritas lebih tinggi ke orang yang punya otoritas lebih rendah, atau ya misal orang tua ke anak, atau bos ke bawahan kayak gitu. Well, sah-sah aja, tapi tetap saya rasa lebih bagus kalau kita, meskipun kita punya otoritas yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi katakanlah, itu tetap saya rasa lebih bagus kalau kita menggunakan request ya, kayak orang tua ke anak. Misal saya ke anak saya bilang tolong angkatin kursi dong ya, please get me the please lift the chair, kayak gitu. Bukan kursi gede ya, ini maksud saya kursi kecil, kursi plastik ya, bisa contoh aja sih ya, misalnya seperti itu. Jadi kita ke bawahan juga please do this or please do that, nah kayak gitu. Jadi request still better ya, cuman di sini buat ilmu aja biar bisa bedakan antara command and request ya. Nah, celakanya ketika kita mau request kok lupa bilang tolong, atau lupa menggunakan kata please, ini masalah. Oke. Terkait ini saya nggak akan bahas lebih lanjut, mungkin akan saya share di materi terkait request aja ya. Ini karena ini kita fokus di comment. Jadi tadi to sum it up terkait giving command or instruction, pertama gunakan verb one atau verb base yang paling dasar ya, jangan pakai to open the door, enggak ya, open aja, open the door pertama itu. Jadi gunakan verb base, verb pertama ya, jangan pakai tenses macam-macam, tenses pertama ya. Open ya open, jangan opened, jangan apa enggak ya. Kalau dalam cerita lampau gimana? Ini beda. Ini konteksnya dilihat. Kalau memang dia ini perintah, ucapan perintah harusnya saat itu kan, nggak mungkin perintah zaman baheula kan. Ya. Jadi pakai verb pertama. Yang kedua perlu diingat bahwa kata kerja itu ada yang transitif, ada yang intransitif, ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek. Nah, yang ketiga, mungkin sedikit tambahan itu. Jadi ada apa istilah saya lupa, preposition of location ya. Intinya bisa pakai run away ya, kayak gitu, atau go ahead. Nah, itu bukan objek ya, itu tambahan, tapi lupa istilahnya apa ya, itulah bisa tambah seperti itu. Kemudian tadi sudah verb one, transitif intransitif, butuh objek dan tidak. Kemudian no please ya, nggak usah pakai please kalau command. Kalau perintah atau instruction nggak perlu pakai please, saya rasa nggak perlu pakai can you, would you like to, nggak perlu ya, nanti dia malah jadi kayak request. Well, I think that's all for giving command or instruction material. Saya rasa itu aja. Mungkin kalau misal ada tambahan bisa saya share di lain kesempatan. Okay, I think that's all for this material. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to hit the like, share, and subscribe button. Okay, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Goodbye.